Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Dan tentunya di hari ini merupakan sebuah kebahagiaan kalau kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Dan judul di saat ini adalah berbicara tentang hidup bagi Allah. Artinya kita hidup bagi Tuhan. Nah, saya tertarik membaca dari Matius pada pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini cerita tentang Yesus bertransfigurasi atau Yesus berubah wajahnya atau berubah penampakannya di hadapan murid-murid yang menyertai dia. Mari kita lihat sebentar Matius 17 ayat 1 sampai 8. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu ayat yang kedua, Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaian yang menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka, yaitu Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Nah, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Nah, kita membahas hari ini tentang peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung, di mana Yesus menyingkapkan kemuliaan yang sejati kepada para muridnya. Nah, peristiwa ini bukan hanya memperlihatkan siapa Yesus, tetapi juga memberi pelajaran penting bagi hidup kita sebagai orang percaya. Bahwa kita, Anda dan saya, kita dipanggil ternyata bukan hanya untuk mati terhadap dosa, tetapi juga kita dipanggil untuk hidup bagi Allah. Nah, di dalam Matius 17 ayat 2, di situ Tuhan menunjukkan kemuliaan yang sejati. Coba kita ulang sedikit ya, Matius 17 ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terangnya, bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Nah, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa pada pengalaman Musa juga pernah mengalami sinar terang di wajahnya dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-35. Tapi di sini ada perbedaan penting antara Musa dengan Yesus. Karena apa? Karena wajah Musa itu hanya memantulkan kemuliaan Tuhan, sedangkan wajah Yesus adalah kemuliaan itu sendiri. Anda nanti bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat 14 atau Ibrani 1 ayat yang ketiga. Nah, saudara, tubuh Yesus itu adalah tirai yang menyelubungi kemuliaan ilahinya. Dalam peristiwa ini, tirai itu disingkapkan oleh Yesus dan murid-murid melihat sekejap kemuliaan kekalnya. Nah, tentunya ini terhubung dengan akses ya kepada Tuhan. Dan tentunya bicara mengenai akses berarti ada hal yang harus dibuka, ada tirai yang dibuka untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena Ibrani 10 ayat 19 dan ayat yang ke-20 dikatakan bahwa oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tirai, yaitu dirinya sendiri. Nah, berarti ini bisa menjadi petunjuk bahwa tirai bait suci itu terbelah saat Yesus mati di atas kayu salib, Matius 27 ayat 51. Ini memberikan petunjuk atau menandakan bahwa tirai tubuhnya telah dibuka. Berikutnya berarti Anda dan saya sekarang memiliki akses langsung ke hadiratnya Tuhan. Jadi saudara, kemuliaan Tuhan itu ditutup di dalam tubuhnya Kristus. Jadi pada saat Yesus bertransfigurasi, dia sedang membuka tirainya dulu sedikit untuk diperlihatkan kepada para murid. Di situ Petrus dan teman-temannya tersungkur dan mereka mengalami kekaguman yang luar biasa. Itu baru sedikit saudara yang dibukakan. Nah, ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu sebenarnya
itu bukan sedikit yang Tuhan bukakan, tapi itu dibukakan keseluruhan. Tirai itu dibuka oleh Tuhan, sehingga sekarang Anda dan saya bisa punya akses langsung ke hadirat Tuhan tanpa harus melewati siapapun, tanpa perlu ada perantara siapapun. Nah, berarti ini bukan hanya tentang keselamatan, tetapi juga hubungan yang dipulihkan dan partisipasi kita di dalam kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca dalam Roma 6 ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya banyak jumpai orang Kristen yang hanya berhenti pada proses atau pada kondisi mati terhadap dosa. Ya, banyak orang Kristen hanya berhenti pada kondisi mati terhadap dosa. Ya, saya sudah bertobat, mereka bilang begitu. Saya sudah tidak melakukan lagi hal yang lama. Saya tidak melakukan lagi yaitu tindakan atau kesalahan-kesalahan yang dulu. Saya tidak lagi hidup ada di area situ. Nah, banyak orang Kristen berhenti pada pertobatan atau mati terhadap dosa. Ya, bertobat itu harus. Tapi ingat baik, seringkali orang Kristen lupa bahwa tujuan akhirnya orang Kristen itu adalah hidup bagi Allah. Ya, seringkali kita pikir kita mati bagi Tuhan. Iya, mati bagi Tuhan sekejap selesai gitu. Misalkan kita martir gitu, kita mati gitu ya buat Tuhan, kita pelayanan dan kita mati gitu. Itu jauh lebih mudah dibandingkan kita hidup bagi Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara, kematian itu hanya sekedar waktu yang singkat. Artinya ketika kita mati ya udah selesai gitu ya, waktunya udah habis gitu istilahnya. Tapi masalahnya saudara, ketika kita hidup bagi Allah atau bagi Tuhan, maka every day, setiap waktu yang kita jalani, kita wajib atau kita harus berkomitmen untuk menjagai pikiran kita, menjagai perkataan kita, menjagai perbuatan kita, untuk tidak terbawa oleh arus dunia ini. Makanya kalau saya berikan contoh ini bahwa kematian terhadap dosa itu adalah proses pemisahan, ya. Tetapi hidup bagi Tuhan itu adalah transformasi. Jadi ini perlu ingat baik bahwa Kristus itu ingin hidup di dalam kita. Artinya kalau kita baca di dalam Galatia ayat 2 ayat 20, Paulus menyebutkan bahwa Kristus itu hidup di dalam aku, dia berkata seperti itu. Nah, orang Kristen yang sejati bukan hanya hidup untuk Tuhan, tapi Tuhan sendiri hidup melalui dirinya orang Kristen. Nah, inilah kemenangan orang percaya perjanjian baru, bahwa bukan kekuatan kita lagi nanti yang bekerja, tetapi kehidupan Kristus yang ada di dalam kita. Ini memang pendewasaan kerohanian kita harus masuk sampai tahapan ini. Kekristenan bukan sekedar pakai kalung salib, tato salib atau antingnya anting salib dan lain sebagainya. Enggak, tapi masuk ke area ini. Yaitu kita bukan lagi yang bergerak dengan kekuatan kita, tapi itu adalah kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah, aplikasi praktisnya hari ini yang perlu kita pahami adalah, yang pertama, coba renungkan dulu siapa Yesus sesungguhnya di dalam hidup kita. Siapa Yesus sesungguhnya? Bahwa Yesus bukan hanya guru atau nabi, tapi Yesus adalah kemuliaan Tuhan sendiri yang ada di dalam kita. Dia datang menghampiri kita, dia datang untuk tinggal di dalam kita. Aplikasi praktis yang kedua adalah hidup dalam kesadaran bahwa, ingat ini, tirainya sudah terbuka. Ingat ya, Petrus, Yohanes, Yakobus di Bukit Tabor atau Gunung Tabor itu cuma dikasih lihat sedikit aja udah luar biasa. Tapi hari ini dengar baik, Yesus yang kita sembah, dia telah mengorbankan hidupnya di atas kayu salib. Dia telah mati buat kita, agar apa? Agar kita sadar, tirainya bukan dibuka sedikit, tapi sudah dibuka full oleh Tuhan. Makanya jangan lagi hidup dalam rasa bersalah. Janganlah hidup dalam rasa ketakutan, tapi hiduplah dalam hubungan yang penuh kasih dengan Bapa. Ingat, tirainya sudah dibuka. Aplikasi yang ketiga adalah jangan hanya mati terhadap dosa. Jangan cuma mati terhadap dosa, tapi bangkitlah. Ya, artinya jangan hanya puas hanya dengan berhenti dari hal-hal lama, tapi masuklah ke dalam hidup yang baru dan penuh kuasa di dalam Kristus. Dan aplikasi yang keempat yang praktisnya kita adalah tahu identitas kita di dalam Kristus. Kita harus tahu dulu identitas kita siapa di dalam Kristus. Kita bukan orang berdosa yang berusaha untuk kudus.
tetapi kita adalah orang yang kudus yang sedang diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Itu dia status kita. Makanya saya closing hari ini. Yesus tidak hanya menampakkan kemuliaannya di atas gunung. Yesus ingin kemuliaannya tinggal di dalam kita. Apakah Anda mau kemuliaan Tuhan tinggal di dalam hidup Anda? Karena Tuhan tidak hanya mati untuk kita, tapi juga Dia hidup dan Dia bangkit. Dan Dia bangkit, kehidupannya juga ada di dalam kita. So mari jangan hanya menjadi orang Kristen yang mati terhadap dosa, tapi jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyingkapkan kemuliaan-Mu melalui putra-Mu, Yesus Kristus. Tuhan, tolong agar kami ini tidak hanya mati terhadap dosa, tapi kami sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi saluran kemuliaan Tuhan di dunia ini. Kami percaya Roh Kudus memampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, selamat beraktivitas hari ini. Biarkanlah Anda mempraktekkan bahwa Anda hidup untuk Tuhan dalam segala aspek yang Anda kerjakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.